Halo semuanya, selamat datang di Bareno Podcast. Podcast yang isinya macam-macam. Setelah di podcast pertama kemarin gue ngebahas soal urban tourism, di podcast kali ini gue mau ngebahas soal nature tourism atau wisata alam. Gue akan bahas mulai dari definisi tentang wisata alam dan pengalaman gue pribadi tentang wisata alam di Indonesia. So, bagi kalian yang penasaran, simak sampai habis ya. Oke, pertama gue mulai dari definisi. Jadi, apa sih wisata alam itu? Menurut Saragi, wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya, sehingga memungkinkan wisatawan memperoleh kesegaran jasmaniah dan rohaniah, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, serta menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam. Panjang dan agak kompleks ya. Kalau gue simpulkan, wisata alam adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam. Nah, kemudian wisata alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu wisata alam maritim atau bahari dan wisata cagar alam atau taman konservasi. Wisata maritim atau bahari bisa dibilang sebagai kegiatan wisata yang berkaitan dengan air. Misalnya rafting atau arung jeram, boat rafting, canoeing, kayaking, surfing, diving, dan snorkeling. Kalau wisata cagar alam, yaitu rekreasi mengunjungi kawasan cagar alam atau kawasan suaka alam. Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya, atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Contoh kegiatan nya itu lebih condong ke arah wisata minat khusus ya, seperti mengunjungi Taman Nasional Baluran di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Nah, setelah tadi gue ngebahas soal definisi dari wisata alam, sekarang gue mau sharing kali ya soal tempat wisata alam yang pernah gue kunjungi. Nah, tempat dari wisata alam yang pernah gue kunjungi lebih ke arah mass tourism sih, atau wisata massal. Semoga tempat yang gue bagikan ke kalian bisa menjadi inspirasi kalian untuk pergi ke sana setelah pandemi ini mereda. Karena saat gue bikin podcast ini, tepatnya di tanggal 9 Juli 2021, kasus terkonfirmasi COVID-19 harian hampir mencapai 38.000 kasus. Itu tepatnya kemarin teman-teman, tanggal 8 Juli kemarin itu hampir 38.000 kasus. Yuk teman-teman semua, tetap taat prokesnya ya. Jangan sampai kita tertular atau menjadi carrier dari virus ini. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa pergi-pergi lagi mengunjungi berbagai tempat wisata di Indonesia. Loh, malah jadi penyuluhan. Nggak apa-apa deh teman-teman. Oke, langsung aja gue sharing tempat wisata alam yang menurut gue paling worth it yang pernah gue kunjungi. Ini bersifat subjektif ya teman-teman, jadi mungkin nggak bisa diterima sama semua orang karena setiap orang punya preferensi yang berbeda-beda. Oke, tempat pertama yang menjadi top of my favorite adalah Bukit Ngisis Kelinggo di Kulon Progo. Jadi spot ini adalah sebuah spot yang terletak di perbukitan Menoreh, Kabupaten Kulon Progo. Gambar yang ada di thumbnail yang kalian lihat semua teman-teman, itu tempatnya ya. Jadi itu bisa menjadi gambaran bagi kalian soal Bukit Ngisis itu seperti apa. Kenapa Bukit Ngisis menjadi top of my favorite? Karena dalam satu pandangan kita bisa melihat gugusan gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah, mulai dari Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro. Bahkan jika kita berkunjung di pagi hari, kita bisa menikmati kabut dan awan yang turun di pagi hari saat cuaca cerah. Nah, untuk lokasinya sendiri itu berjarak kurang lebih 40 km atau 1 jam perjalanan dari pusat kota Yogyakarta. Kita bisa menggunakan motor atau mobil untuk berkunjung ke sana. Namun, kendaraan teman-teman semua harus dalam keadaan prima ya, karena medan yang dilalui akan melewati banyak tanjakan yang terjal. Berdasarkan pengalaman pribadi gua, pasti ada aja kendaraan yang nggak bisa naik hingga parkiran atas karena kondisi yang kurang prima. Kendaraan tersebut biasanya nggak sanggup saat mau nanjak di tanjakan es yang setelah di Pasar Plono. Jadi kalau gue gambarin ya, setelah kita nanti tiba di Pasar Plono, kita naik lagi untuk sampai ke parkiran atas. Nah, saat di tanjakan itu ada blind spot teman-teman. Jadi pengendara itu biasanya ngira tuh hanya tanjakan lurus biasa, tapi ternyata itu ada tanjakan es. Jadi tiba-tiba patah ke kiri dan patah ke kanan. Nah, pengendara tuh biasanya nggak siap karena mereka nganggep tanjakan biasa. Nah, kendaraan mereka juga biasanya nggak fit karena sebelumnya udah ngelewatin banyak tanjakan-tanjakan terjal. Biasanya yang dialami itu mundur pertama, yang kedua tuh sama kampas kopling habis. Jadi mereka nggak bisa lanjutin perjalanan tuh, nggak bisa naik yang nggak bisa, turun yang nggak bisa. Jadi ya mereka kejebak di situ. Jadi teman-teman semoga diperhatiin ya kendaraannya kalau mau ke sana supaya teman-teman bisa
berpergian dengan selamat, baik itu tiba di tempat tujuan ataupun saat pulangnya kembali. Nah, selain ada spot Bukit Ngisis, di sekitarnya juga terdapat spot yang menarik teman-teman, yaitu ada Gardu Pandang dan Kebun Teh. Jarak dari spot Bukit Ngisis menuju Gardu Pandang itu sebenarnya nggak jauh, mungkin sekitar 500-600 meter. Namun kita harus melalui banyak anak tangga yang terjal untuk tiba di sana. Namun rasa lelah kita akan terbayar ketika kita tiba di Gardu Pandang. Pemandangan yang indah serta hembusan angin yang menerpa wajah menjadi obat penghilang rasa lelah. Jika kalian nggak mau naik ke Gardu Pandang karena terlalu tinggi, kalian bisa juga mengunjungi kebun teh. Nah, kawasan kebun tehnya itu bersebelahan dengan spot Bukit Ngisis. Di kawasan kebun teh, kalian bisa berfoto dan belajar cara pengolahan teh organik. Kalian juga bisa mencicipi teh hangat yang merupakan hasil petikan petani di kawasan Ngelinggo sembari menikmati cuaca sejuk di dataran tinggi Ngelinggo. Karena memang teman-teman lokasinya itu cukup tinggi ya, ada di sekitar 800 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, selanjutnya untuk harga tiket masuknya sendiri itu cukup terjangkau ya. Untuk harga tarif masuk ke sana itu cuma Rp6.000 per orang. Terus kalau kita mau ke spot Bukit Ngisis cukup bayar Rp5.000 lagi. Nah, untuk parkir motor itu cuma Rp5.000 dan parkir mobil Rp10.000. Kalau kalian mau ikutin tur pemetikan kebun teh, kalian tanya dulu ya sama pengelola di sana untuk harga pastinya berapa. Nah, tempat kedua yang menjadi salah satu tempat favorit gua adalah wisata mangrove Jembatan Api-Api. Wisata MJAA atau mangrove Jembatan Api-Api adalah wisata hutan mangrove yang terletak di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak dari kota Yogyakarta menuju spot MJAA kurang lebih 48 km atau makan waktu sekitar 1,5 jam dari pusat kota jika keadaan lancar. Yang membuat gue suka sama tempat ini adalah kawasan hutan mangrove yang rindang. Selain itu, masyarakat sekitar yang menjadi pengelola juga kreatif dalam mengembangkan kawasan ini. Karena wisata ini tuh berada di muara sungai, mereka itu membuat jembatan yang unik teman-teman. Mereka tuh membuat jembatan dari bambu-bambu yang berukuran besar, mereka rangkai sedemikian rupa sampai bisa jadi spot foto yang menarik. Salah satu yang menjadi highlightnya itu adalah jembatan seperti Twin Tower teman-teman yang ada di Malaysia. Nah, jadi bagi teman-teman yang nggak tahu gambaran tempat itu seperti ini ya. Jadi ketika kita masuk di parkiran, kita jalan ke pintu depan, itu ada tambak udang teman-teman. Jadi sebelum kita masuk kawasan mangrove itu, kita nanti disambut sama tambak udang dan kolam ikan teman-teman. Nah, setelah kurang lebih jalan 20 meter, kita baru sampai di kawasan hutan mangrove yang di bagian depan. Setelah kita tiba di hutan mangrove bagian depan, nanti kita akan disambut dengan sungai besar teman-teman. Nah, di sungai besar itu dibangunlah spot-spot foto teman-teman dari bambu dan anyaman dari daun dari ijuk teman-teman, tali ijuk. Nah, setelah kita menyeberang, barulah nanti di situ ada hutan mangrove bagian belakang, terus juga ada tambak udang lagi, dan baru nanti ada pantai teman-teman. Jadi kawasan hutan mangrove itu nggak monoton, cuman ada mangrove aja, tapi juga ada pantai, terus kita juga bisa naik kapal kalau misalkan pengen tahu muaranya seperti apa. Nah, selain dari pantai dan hutan mangrove-nya sendiri, pengelolanya juga kreatif teman-teman. Mereka juga buat namanya wisata menanam mangrove. Jadi wisata menanam mangrove itu dimaksudkan sebagai simbolisasi menjaga lingkungan. Nah, untuk biaya menanam mangrove-nya itu cuma Rp5.000 teman-teman per batangnya. Murah kan? Nah, untuk tiket masuknya sendiri tadi di kawasan mangrove itu dikenakan sebesar Rp6.000 per orang dan parkir motor Rp5.000, parkir mobil Rp10.000. Nah, kalau teman-teman sekalian mau ke sana, gue saranin datangnya jam 4 sampai jam 6 sore ya. Karena gue udah 2 kali ke sana di sekitar jam segitu, bener-bener mantep sih suasananya. Jadi kalian nanti pas datang udah nggak terlalu panas, disambut angin laut yang berhembus menabrak wajah, ditambah aroma-aroma muara yang benar-benar menyejukkan hati dan pikiran teman-teman. Nah, selanjutnya tempat ketiga atau tempat terakhir yang menjadi salah satu tempat favorit gua adalah Taman Sungai Mudal. Taman Sungai Mudal bisa dibilang sebagai wisata tirta ya, karena daya tarik utamanya adalah kolam alami yang terbuat dari batuan kapur.
Nah, warna air yang terdapat di kolam alam ini berwarna agak hijau kebiru-biruan teman-teman. Jadi itu mungkin dari cahaya matahari ya, pengaruh cahaya matahari, jadi warnanya agak hijau kebiru-biruan. Nah, vegetasi yang rindang di sekitarnya membuat tempat ini enak untuk dikunjungi. Nah, di sini tuh kalian tuh bisa berenang, lompat dari atas air terjun, dan berbaring di atas floating, kayak bebek-bebekan gitu teman-teman, untuk menikmati kesegaran udara di wisata Sungai Mudal. Nah, sebenarnya wisata Tirta di Kulon Progo itu banyak teman-teman, nggak hanya wisata Sungai Mudal aja, ada kayak mangrove jembatan api-api, ada juga kayak eh, kebu Kembang Soka, air terjun Kembang Soka. Nah, itu banyak juga teman-teman, Kedung Pedut. Nah, jadi yang menarik di sini itu karena tempatnya rindang, vegetasinya bagus, dan ada makanan khasnya teman-teman. Nah, makanan khasnya itu ada namanya dawet sambal. Jadi, dawet sambal itu adalah bisa dibilang kombinasi antara dawet dan soto ayam. Nah, kalian bingung kan? Nah, jadi bahan dasarnya itu adalah adonan dawet yang berwarna putih agak bening, kemudian ditambah dengan kecambah di atasnya, ditambah juga dengan taburan bawang goreng. Nah, setelah itu disiram dengan kuah santan, terus juga ada kuah gula Jawa, dan ditambahkan dengan sambal. Nah, perpaduan cita rasa antara manis, gurih, pedas, kenyalnya adonan dawet, dan renyahnya toge menjadi daya tarik atau ciri khas dawet sambal, teman-teman. Nah, untuk harga satu porsinya lumayan kok, terjangkau sekitar Rp8.000 per porsinya. Nah, oh iya, untuk lokasinya sendiri teman-teman, Taman Sungai Mudal ini terletak di Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, yang kurang lebih berjarak 33 km atau 1 jam perjalanan dari kota Yogyakarta. Nah, tempat ini gue saranin untuk lu semua nih teman-teman yang mau ke sini, masukinlah ke bucket list kalian, karena nggak sia-sia deh kalau kalian ke sini. Untuk tiket masuk per orangnya itu dikenakan sebesar Rp6.000 dan parkir motor Rp5.000 dan parkir mobil Rp10.000. Jadi itu aja sih teman-teman, tempat favorit wisata alam yang pernah gue kunjungin di Yogyakarta. Nah, semoga kalian tertarik ya dengan apa yang gue ceritain tadi, dan bisa juga menjadi rekomendasi kalian kalau kalian pergi ke Yogyakarta. Karena kalau di Yogyakarta kan pasti identiknya dengan candi, Malioboro, alun-alun, wisata kota, kan udah bosan teman-teman. Nah, di bagian barat kota Yogyakarta juga ada itu wisata alamnya di Kabupaten Kulon Progo sendiri gitu teman-teman. Nah, kalau kalian ke sini juga jangan takut nyasar ya atau tersesat gitu, karena banyak kok orang-orang yang mau nunjukin jalan ke kalian, terus juga pelang-pelang jalannya juga udah cukup jelas, jalannya kondisinya bagus. Terus kalian juga bisa pakai Google Map. Jadi ke tempat-tempat itu juga udah tersedia di Google Map. Jadi aman lah, nggak bakal tersesat kalian kalau ke sana. Ya cuma itu tadi sih, mau ngikutin aja supaya kendaraannya itu kondisinya prima. Jangan sampai udah nyampe sana kendaraannya rusak, nyampe juga enggak, pulang juga nggak bisa, nanggung gitu teman-teman. Nanti nyesel lah gitu. Jadi mungkin teman-teman ini dulu aja untuk pembahasan topik kali ini. Mungkin kalau ada yang mau kasih masukan atau tanggapan tentang topik selanjutnya, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Terus juga kalau kalian suka boleh di like. Terus kalian kalau merasa video ini bermanfaat, silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian yang penasaran apa sih wisata alam itu. Terus mungkin teman-teman kalian juga belum tahu ada nih spot di Kulon Progo yang menarik, bisa kalian share ke teman-teman kalian supaya nanti kalau pandemik ini mereda, kalian sama teman-teman kalian bisa pergi ke spot yang tadi udah gue sebutin. Terus kalau kalian penasaran dengan konten selanjutnya di channel ini, kalian bisa subscribe, juga kalian bisa lihat video-video sebelumnya yang udah pernah gue buat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Kemudian itu tadi ya, jangan lupa teman-teman nyalakan notifikasi dan subscribe, dan tulis nih di bawah nih, kira-kira selanjutnya mau ngebahas apa. Mau bikin vlog kah? Atau mau bikin podcast ngundang orang yang lain, ngundang teman gue atau siapa gitu. Kalau kalian semua penasaran dengan selanjutnya, kalian subscribe, terus juga tulis di kolom komentar di bawah ya, supaya gue bisa ada ide-ide menarik selanjutnya untuk konten-konten selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih semuanya yang udah mendengarkan sampai habis.
Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Terima kasih atas supportnya semua teman-teman. Bye-bye.